Hai, selamat datang di Perjalanan Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang mungkin pernah kita dengar, yaitu NATO dan Pakta Warsawa. Apa sih Pakta Warsawa? Apa itu NATO? Bagaimana mereka terbentuk? Atau apakah organisasi itu masih ada sampai sekarang? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Bolano akan menjawab semua pertanyaan itu. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang NATO. Jadi kepanjangan dari NATO adalah North Atlantic Treaty Organization. Pakta Pertahanan Atlantik Utara merupakan sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan berdasarkan Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani Washington pada tanggal 4 April 1949 yang bermarkas di Paris atau Prancis, dilatar belakangi oleh keinginan mempertahankan dominasi Amerika Serikat dan sekuatnya terhadap Uni Soviet. Latar belakang berdirinya NATO Pertahanan Atlantik Utara. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas politik di Eropa Barat setelah Perang Dunia II. Yang kedua yaitu membandingkan penyebaran paham komunis dari Uni Soviet. Yang ketiga yaitu mengatasi ketegangan antara blok Barat dan blok Timur. Yang keempat menjamin masa depan demokrasi. Yang kelima membangun kembali perekonomian negara-negara Eropa Barat. Jadi di sini ada tujuan NATO, yaitu bertujuan untuk menjaga keamanan dan kebebasan negara anggota melalui cara politik, militer. NATO juga mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan diplomasi. NATO juga memiliki Perjanjian Atlantik Utara. Perjanjian Atlantik Utara atau Perjanjian Washington merupakan dokumen pendirian NATO. Perjanjian ini menetapkan bahwa negara-negara anggota memiliki kewajiban pertahanan bersama. Anggota NATO. Beberapa negara anggota NATO adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Turki. Prinsip selanjutnya adalah kebebasan. Di sini NATO komitmen untuk menghargai seluruh kebebasan negara-negara anggota. Tak hanya itu, NATO juga memegang prinsip solidaritas. NATO juga berprinsip keadilan thinking, yang artinya membentuk hubungan keamanan antara negara-negara kawasan Atlantik Utara sehingga para anggota setuju untuk saling membantu jika terjadi serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota. Halo teman-teman, jadi saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu ada Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur. Tujuannya adalah untuk mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer blok barat yang sudah membentuk Pakta Pertahanan terlebih dahulu pada tahun 1949, yaitu NATO. Pakta Warsawa terbentuk sebagai reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada tahun 1955 berdasarkan Fakta Paris 1954. Meskipun tujuan utamanya adalah keinginan Uni Soviet untuk terus mempertahankan kendali atas kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Pakta Warsawa dipimpin oleh Uni Soviet dan didukung oleh negara Polandia, Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Hongaria, Jerman Timur, dan Rumania. Markas besar Pakta Warsawa berada di Moskow, ibu kota Uni Soviet. Pakta Warsawa pada
1 Juli 1991 pada akhirnya resmi berakhir bersamaan dengan gelombang revolusi demokratis di Eropa Timur dan bubarnya Uni Soviet. Faktor penyebab berakhirnya Pakta Warsawa adalah: pertama, Pakta Warsawa hanya berperan sebagai sandaran bagi rezim komunis Eropa Timur, sedangkan dukungan rakyat di setiap negara anggotanya sangat kecil. Yang kedua, berkuasanya orang-orang non-komunis di negara-negara anggota Uni Soviet membuat pengaruh Pakta Warsawa semakin melemah. Yang ketiga, meskipun Uni Soviet berkomitmen untuk mempertahankan fakta tersebut, terlihat jelas bahwa musuh terbesar yang mengancam perjanjian tersebut berasal dari dalam organisasi tersebut, yaitu negara-negara Eropa Timur yang takut akan serangan dari Uni Soviet. Yang keempat, Moskow Uni Soviet sendiri yang meninggalkan fakta tersebut. Hal ini dipicu oleh kesulitan-kesulitan ekonomi akibat menanggung beban pengeluaran militer yang berlebihan. Hal yang mendorong bubarnya Pakta Warsawa adalah muncul dan semakin kuatnya gerakan solidaritas di Polandia yang kemudian lewat pemilu 1989 mampu menang lawan Partai Komunis, tersingkirnya Partai Komunis di Cekoslowakia, jatuhnya pemimpin komunis Bulgaria Todor Zhivkov, jatuhnya pemimpin komunis Rumania Nicolae Ceausescu, lemahnya koordinasi dan kesatuan di antara negara-negara komunis, republik-republik yang membentuk Uni Soviet menuntut hak untuk memisahkan diri, dan hal tersebut semakin meningkatkan permusuhan. Thanks for watching. Halo teman-teman, thanks for watching. Thanks for watching. Thanks. Hai.